Nah, dan untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan kita untuk guru kita Al Habib Muhammad bin Umar Al-Hiyid untuk mengisi tausiah pada hari ini. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para tuan guru asatid, bil khusus Al-Ustaz Muhammad Abrar, Al-Ustaz Muhammad Jauhari, Al-Ustaz Sufyan, dan guru-guru yang lain, hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tuan rumah mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Alhamdulillah. Ini merayakan ulang tahun plus haul, dua bid'ah yang dicintai oleh solihin. Ngerayakan ulang tahun bid'ah, merayakan haul bid'ah. Cuman bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man sanna fil islami sannatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Yang mendirikan, memulai di dalam Islam satu amalan yang bagus tapi tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, nggak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang bikin-bikin amal, kalau amalnya bagus dia dapat pahala dan yang mengikutinya dapat pahala juga. Nah kayak malam hari ini Rasulullah nggak ada merayakan hari ulang tahun, kumpul-kumpul makan-makan, nggak ada. Pemaulidan ya jelas nggak ada orang Rasulullah yang dirayakan maulidnya. Haul juga tidak ada. Tapi yang merayakan hari kelahiran dengan syarat tidak melakukan cara yang bertentangan dengan syariat. Nah kayak gini kan mengundang muslimin, silaturahmi, memberi hidangan, berdoa bersama-sama. Ini sunnah. Sunnah apa? Termasuk sunnah yaitu sunnatun fil Islam, mendirikan kebaikan di Islam. Jadi ada sunnah yang dikerjakan Rasul, ada lagi sunnah. Apa itu sunnah? Mendirikan kebaikan di dalam Islam, dapat pahala dan yang mengikutinya dapat pahala. Amin. Nah kebalikannya, wa man sanna fil islami sannatan sayyi'atan falahu wizruha wa auzaru man tabi'aha. Ya, jadi kalau orang bikin ajakan amalia jelek, amaliyah yang haram, dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kampung baik-baik, bersih, bagus-bagus, dia bikin acara ulang tahun tapi pakai acara yang diharamkan. Bukan maulid, bukan doa, joget-joget, pakai alat-alat yang diharamkan, pakai minuman-minuman yang dilarang, ada yang buka aurat. Dia memulai, dia dosa. Tetangganya umpat besok bikin ulang tahun juga sama, haram juga, dia dapat dosa double, dosa diikuti orang lain dan seterusnya. Nah alhamdulillah ini kita baik, alhamdulillah. Jadi yang meniru baik juga. Nanti insya Allah bisa-bisa ada yang lain, jamaah masjid lain ikut. Amin. Merayakan ulang tahun, baca maulid, baca manakib, bagus. Ini dengan syarat ya, kita ngerjakan amaliyah di agama dengan syarat satu aja, jangan bertentangan. Dan ngerayakan ulang tahun sebetulnya sih ada dalilnya. Sodakoh untuk ulang tahun, memberi makan orang lain untuk ulang tahun, dalilnya ada. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sodakotun kulla yaumin tadlu'u fi syams. Setiap sendi manusia itu wajib disodakoi, harus disodakoi setiap hari ketika matahari terbit. Itu bukan ulang tahun, tapi ulang hari. Jadi setiap hari kita itu disuruh sodakoh seukuran jumlah sendi kita. Ada 360 sendi di dalam diri kita. Tasyakuran nikmat Allah. Nah Rasul menjelaskan tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, takbir sodakoh, nolong orang sodakoh, ada batu di jalan dipinggirkan sodakoh, silaturahim sodakoh, amar ma'ruf nahi munkar sodakoh. Nah
Nah ini kalau kayak gini kan ngasih makan orang udah jelas hadiah, sedekah. Nah ini setiap hari aja suruh sedekah 360 kali, apalagi ulang tahun. Sebetulnya dalilnya lebih kuat ya. Yang setiap hari suruh selamatan kita tambah hari, apalagi setahun satu kali. Nah, yang nggak bisa sedekah jenis seperti ini, jangan lupa Rasul pernah bersabda ketika ada orang puasa hari Senin ditanya, gimana hukumnya ya Rasulullah puasa hari Senin? Rasul menjawab, dzakal yaumu wulidtu fihi. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Wala ni'mas saumu fi. Alangkah bagusnya puasa hari Senin. Nabian lahir berapa hari, tanggal berapa? Puasa minimal 1 tahun 1 kali, hari kelahiran. Tasyakur dengan ibadah. Nah itu hari lahir. Mudah-mudahan pokoknya Bapak Edi diberi umur panjang, sehat walafiat, dijauhkan dari segala bahaya zahir maupun batin, dunia dan akhirat. Dan dunia dan terakhir yang haul baru kita lah. Kenapa sudah kah? Baru 5 menit dah. Nggih. Nggih. Berarti langsung aja kita bagian kedua, nggak usah lama-lama. Nggih. Khairul kalami ma qalla wa dar. Sebagus-bagusnya nasihat itu yang sedikit tapi bisa diambil petunjuk. Nah, untuk haul, kalau kayak ulang tahun sampean bisa merayakan, tapi haul kita nggak bisa merayakan haul kita karena kita sudah meninggal dunia. Bahkan kalaupun sampean berusaha kepengen dihauli, belum tentu sampean bisa dihauli. Betulis wasiat, tolonglah nak hauli ulun, belum tentu dihauli sama anaknya. Betulis wasiat untuk muridnya, kawannya minta hauli, belum tentu takdir. Nah kita kalau kayak haul itu hasil dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jasa kita yang kita sampaikan ke umat Islam, nanti Allah menggerakkan hati umat Islam untuk ingat kepada kita. Walaupun sampean bukan orang terkenal, walaupun sampean bukan ulama masyhur, di haul itu nggak harus jadi ulama masyhur ya, nggak harus jadi ulama masyhur terus dihaulin. Enggak. Kadang-kadang ada orang di kampung nggak ada yang kenal, anaknya mahauli undang-undang tetangganya. Banyak yang seperti itu, nggak jadi ulama, enggak. Kadang malah ada ulama masyhur nggak ada haulnya, tidak dihauli. Itu semua murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cari dikenang sama umat, belum tentu kita dapat itu. Kita ingin dikenang sama orang lain, belum tentu kita dapat. Nah kayak contoh tadi, jadi saya baca juga sedikit di Manaqib Syekh Guru Sarwani Abdan, Kiai Hamid di Pasuruan itu ngomong, Syekh Sarwani ini sebetulnya nggak terlalu masyhur semasa hidupnya, sebetulnya begitu. Guru Bangil ini mastur, nggak terkenal semasa hidupnya beliau. Beliau terkenal malah dari murid-muridnya. Saya sendiri waktu pesantren di Jawa nggak tahu ada pondok pesantren Datuk Kelampayan, nggak tahu saya dipanggil. Saat itu ya, memang salah satu yang mengangkat betul termasuk guru sekumpul. Malah kalau hall banyak dari Kalimantan yang datang ke situ di awal ya. Di awal jauh lebih banyak orang Kalimantan yang hadir, orang Bangilnya kurang pertama. Akhirnya diangkat dengan murid-muridnya baru menjadi terkenal. Kiai Hamid sempat ngomong, Kiai Hamid itu salah satu kiai di Pasuruan istimewa. Kiai terkenal, masyhur. Kiai Hamid ngomong, enak Syarwani itu. Mastur nggak ada yang kenal. Jadi hidupnya nyaman, bisa sibuk ibadah. Kalau saya sudah terlanjur orang kenal, jadi saya sibuk dengan makhluk. Memang benar, ulama tuh semakin terkenal, semakin banyak orang datang ke rumahnya. Jadi waktunya habis buat manusia. Ya walaupun itu untuk Allah ya. Ada orang datang bawa hajat, ibadah itu malah ibadah istimewa besar, bisa-bisa ngalahkan pahala qiyamul lail. Betul itu. Bantu hajat muslimin pahalanya tinggi. Cuman ini tawaduknya Kiai Hamid. Kiai Hamid bilang saya sibuknya sama makhluk. Tamu nggak berhenti. Tapi kalau Guru Sarwani nikmat hidupnya. Memang betul. Ulama itu mencari kenikmatan dengan mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada dekatnya dengan makhluk. Itu kuncinya seperti itu. Kita sebagai manusia harus lebih dekat kenal dengan Allah, lebih akrab dengan Allah, dengan Tuhan, melebihi akrabnya dengan makhluk. Karena kalau seseorang sudah lebih mendekatkan diri kepada makhluk, dia akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak beberapa orang yang di awal mula perjalanannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu diangkat dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang alim, dekat dengan Allah, ahli ibadah, munajat sendiri. Di tengah perjalanan Allah masyhurkan dia jadi terkenal. Ketika terkenal, akrablah sama makhluk. Karena orang terkenal kan dekat dengan makhluk-makhluk. Saat dia dekat dengan makhluk, nah itu ujian besar buat dia. Pikiran kamu ketika dekat dengan makhluk, mendekatkan diri kepada Allah atau cuman dohirnya makhluk? Kita kumpul sama makhluk ini, tetap usahanya dekatnya sama Allah. Saya norong dia karena dia hamba Allah. Bukan mendekatkan diri dengan makhluk, tapi tetap dekatkan diri dengan Allah. Kalau dia sudah berubah, asik ngobrol dengan makhluk, saat itulah dia gagal. Walaupun masyhur, gagal. Jadi syuhroh, terkenal itu ujian terberat buat para ulama. Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas, salah satu ulama yang istimewa. Beliau ada di Pekalongan, di Hauli di Pekalongan. Beliau itu dulu terkenal di Mekah. Di Mekah. Mau diangkat dijadikan mufti di situ, lari, hijrah. Karena beliau tahu kalau saya diuji dengan syuhro saat itu, takutnya lupa dari Allah, sibuk dengan makhluk. Lari sampai ujung-ujungnya muter-muter larinya ke Pekalongan, ke gunung. Di Jawa waktu itu masih sepi, ya kayak sekarang mungkin di tengah hutan di Kalbar. Sepi. Kenapa kok meninggalkan masyhur? Akal kita bilang ya, kan lebih bagus dakwah, murid banyak, ilmu manfaat. Iya kalau ikhlas. Iya kalau nggak ria. Kalau ada penyakit hilang semua pahalanya. Jadi sebelum kena penyakit bersihkan dulu wadahnya. Ini sama kayak kisahnya Imam Ghazali. Sampai yang tahu Imam Ghazali itu ketika berumur 30 atau 40 tahun, stop dakwah beliau. Beliau stop dakwah, ninggalkan kota Mesir. Pergi haji terus hijrah, sembunyi beliau. Nggak ngajar, nggak apa-apa. Apa yang beliau kerjakan? Berdiam di masjid, di tiang masjid, di zawiyah masjid, bukan tiang masjid maksud saya, menara masjid. Beliau berdiam di dalam menara, ada kayak ruangan kecil, beliau tinggal bersama keluarganya, nggak ngajar, nggak apa-apa, diam di situ ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang dikatakan sama ulama Hadramut, kitab yang mirip dengan Al-Quran, walaupun ya nggak ada bandingannya dengan Al-Quran, tapi itu keluar dari akal yang sedang menjauhi makhluk. Nah, ringkas cerita buat kita, ini kepanjangan nanti akhirnya. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu namanya yang hadir di sini, memang kita ini kepengen nanti kalau sudah meninggal, jangan sampai putus, biar ada orang doakan kita. Ada yang berusaha dengan ilmu, ya kayak Ustadz Abror, Ustadz Jauhari, Ustadz Sofyan, itu baru datang guru Ahyat, Masya Allah. Dakwah ini semua niatnya biar nanti setelah meninggal punya amal yang bermanfaat. Ya para guru-guru semua begitu. Ada yang punya harta, mungkin dengan hartanya saya mati, saya nggak alim, cuma punya harta, digunakan untuk sedekah jariyah. Nah ada juga yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, punya anak, banyak anak, tapi anak yang soleh. Jadi saya meninggal, anak saya yang soleh. Itu tiga hal ini semua tetap tergantung dengan hati kita dan takdir Allah. Maksud saya itu begitu. Jadi walaupun kita udah ngajar, murid banyak, belum tentu dikenang. Walaupun sampean sedekah banyak, belum tentu dikenang. Walaupun punya anak banyak, kadang-kadang anak sampai lupa nama bapaknya siapa. Ada kan anak, saya berapa kali hadir sholat jenazah, pas mau sholat nanya sama anaknya nama lengkap bapak pian siapa. Ulun kada tahu bipai. Pokoknya dipanggilnya ini bapaknya sendiri, bukan kakeknya. Kalau kakek udah jelas, ini abah sendiri, namanya aslinya aja nggak tahu. Cuman tahu nama panggilan, la ilaha illallah. Nah inilah kita lihat zaman kita sekarang. Jadi betul kita ringkas cerita, minta sama Allah, sian usaha dengan ilmu, dengan sedekah, usaha dengan punya anak yang soleh, tapi semua kembali kepada doa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan setelah kita meninggal nanti ada yang mendoakan kita, ada yang ingat dengan kita. Kita tidak berhenti di alam kubur pahalanya, tetapi terus mendapatkan pahala berkat keturunan, berkat ilmu dan sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul